Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, terdapat beribu-ribu pulau. Dari setiap pulau, terdapat peternak desa yang masih hari ini belum mengenal teknologi. Setiap hari, saya melihat bahwasanya orang tua kita berbondong-bondong menuju ke tempat peternak mereka hanya untuk sebuah sesap nasi. Akan tetapi, manajemen teknologi yang masih sederhana dan pengoperasian teknologi yang belum memadai membuat peternak mereka kian hari kian menjadi sepi. Oleh karena itu, mulai hari ini peternakan Indonesia butuh dengan namanya sentuhan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panaki pisau sirawi, ambil galah batang lintau buang, silodang ambil kaniru, nan satike jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunduang, alam takabang jadi guru. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Sanek 2020, yang kami hormati Panitia Lomba Sanek 2020 serta peserta Lomba Sanek 2020. Sustainable Development Goals merupakan kerangka kerja global tahun 2030 yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan salah satunya yaitu mengakhiri kelaparan. Namun, Indonesia masih memiliki tantangan yang begitu besar di dunia pangan yang semakin kompleks. Pangan merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang harus terpenuhi selain udara dan air. Pangan harus ada bagi setiap individu untuk memenuhi hak asasi manusianya. Oleh karena itu, kita dukung pangan untuk mendukung poin dari Sustainable Development Goals. Konsumsi protein Indonesia saat ini masih rendah daripada negara tetangga seperti Malaysia yang sudah mencapai 28%, Thailand 20%, dan Filipina 21%. Untuk meningkatkan konsumsi protein Indonesia, maka perlunya meningkatkan populasi sapi di Indonesia. Akan tetapi populasi sapi di Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2017 hanya mengalami peningkatan sebesar 3,7%, 4,7%, dan 4,7%. Salah satu penyebab penurunan populasi sapi potong adalah banyaknya kasus pemotongan sapi betina produktif dan juga banyaknya kasus kegagalan dari proses inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah suatu teknologi di bidang reproduksi ternak untuk membantu meningkatkan mutu genetik dari ternak. Nah, sekarang eranya revolusi industri 4.0, maka semuanya harus berbasis teknologi digital. Dengan adanya digitalisasi, maka komunikasi yang efektif di tingkat peternak akan terbangun secara nyata. Oleh karena itu, mulai hari ini, peternak Indonesia butuh dengan namanya sentuhan teknologi. Oleh karena itu, kami memiliki sebuah solusi kreatif untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis Android yang kami beri nama Android Farm. Perancangan sistem aplikasi ternak di era industri 4.0 untuk mendukung Sustainable Development Goals. Perkenalkan, sebelumnya kami dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas dengan Ketua Tim Utfardianto dan saya Noreri Syadika dengan bangga ikut serta dalam Sanek 2020. Audio Jungle. Aplikasi Android Farm adalah suatu aplikasi yang membantu pemerintah untuk meningkatkan populasi sapi di Indonesia. Dengan adanya aplikasi berbasis Android ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi peternak untuk menghubungi seminator dan dokter hewan. Aplikasi ini terdiri dari 6 fitur. Yang pertama pengaturan, yang kedua akun ternak, yang ketiga pakan, yang keempat pesan, yang kelima penyakit ternak, dan yang keenam inseminasi buatan. Potensi pengembangan dari aplikasi Android Farm: yang pertama, kita akan mendukung program dari Sustainable Development Goals. Yang kedua, kita akan meningkatkan pendapatan peternak dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas protein daging. Yang ketiga, kita akan menjaga stabilitas konsumsi protein hewani di tengah masyarakat. Dan yang keempat, kita akan mendukung potensi komersil dan produksi skala besar di usaha dan industri. Analisis SWOT dari pengembangan aplikasi Android Farm: yang pertama, kelebihan dari aplikasi ini adalah mempermudah dalam membagi informasi secara cepat, tepat, dan dimanapun bisa diakses. Peluang dari pengembangan aplikasi ini karena kesibukan peternak membuat aplikasi ini menjadi pilihan utama. Kelemahannya, masyarakat masih kurang dalam menjalankan aplikasi mobile, dan tantangannya mulai munculnya aplikasi serupa.
Langkah-langkah implementasi gagasan dari aplikasi Andropam: yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi, dan yang keempat pembuatan laporan akhir. Pada tahap persiapan, hal utama yang kita lakukan adalah survei lingkungan. Pada survei lingkungan, kita melihat analisis potensi dan kebutuhan dari masyarakat. Yang kedua, persiapan sumber daya manusia. Persiapan sumber daya manusia harus relevan sesuai dengan bidang dalam perencanaan sistem. Yang ketiga, perencanaan sistem. Perencanaan sistem dibuat berdasarkan dari kebutuhan lingkungan. Yang keempat, uji coba, dan yang kelima, sosialisasi. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama adalah launching aplikasi, yang kedua registrasi program, dan yang ketiga monitoring program. Dan tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi. Evaluasi dilaksanakan secara rutin seiring dengan perkembangan dari aplikasi Andropam. Tahap terakhir yaitu tahap pembuatan laporan akhir. Pada tahap pembuatan laporan akhir akan dilaksanakan pada tahun 2030 sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Aplikasi Andropam dibuat untuk membantu pemerintah dan peternak untuk meningkatkan populasi sapi di Indonesia. Adanya aplikasi berbasis Android ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi peternak untuk menghubungi inseminator dan dokter hewan, serta menjadi pilihan utama bagi masyarakat di era industri 4.0 dan mendukung salah satu poin SDGs 2030. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.